Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin bertanya kepada kalian semua, pernah nggak sih kalian merasa daya pikir Anda merasa terganggu saat menerima pelajaran atau dapat kita katakan kita mudah lupa tentang apa yang telah disampaikan oleh Bapak atau Ibu guru dan para dosen? Hal ini merupakan suatu permasalahan yang sering dialami oleh peserta didik atau bahkan juga para mahasiswa. Sebelum kita mengetahui solusinya, maka lebih dahulu kita harus mengetahui pembagian daya ingat atau memori yang kita miliki. Jadi, pembagian daya ingat yang menyambung dalam kecerdasan manusia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, daya ingat jangka pendek dan daya ingat jangka panjang. Secara umum, memori jangka pendek memiliki daya tampung yang sangat singkat dibanding dengan memori jangka panjang, yang mana memiliki suatu tempat penyimpanan informasi dalam waktu yang cukup lama. Mulanya, informasi ditransfer, informasi dilupakan, informasi ditransfer dipanggil kembali. Di dalam kelas misalnya, pasti ada peserta didik yang memiliki daya ingat baik dan ada pula yang memiliki daya ingat buruk. Daya ingat merupakan suatu komponen yang penting dalam belajar. Terkadang banyak peserta didik yang sangat mudah lupa materi pelajaran yang telah disampaikan, bahkan yang baru saja diajarkan. Hal ini terjadi karena peserta didik menyimpan materi yang diajarkan hanya pada memori jangka pendek, bukan memori jangka panjang. Cara penyelesaian agar kita bisa mudah ingat dengan materi yang telah diajarkan. Yang pertama, memperbaiki strategi dalam pembelajaran. Strategi pengajaran yang aktif melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran akan berperan dalam meningkatkan ingatan jangka panjang peserta didik. Strategi yang digunakan diharapkan yang pertama, dapat mengembangkan emosi dan kemauan peserta didik agar proses pembelajaran lebih menyenangkan. Yang kedua, guru tidak menerangkan suatu materi pembelajaran terlalu cepat atau terlalu lambat yang membuat anak bosan. Yang ketiga, berpusat pada peserta didik atau student center learning dengan mengikut sertakan seluruh indera yang dimiliki untuk mengkonstruksi suatu pengetahuan. Menurut Ahmad 1991. Yang kedua, menyediakan waktu untuk melakukan pengulangan. Proses mempertahankan sesuatu dalam daya ingat adalah melalui pengulangan, baik itu memikirkan atau mengatakannya berulang-ulang. Guru harus menyediakan waktu untuk melakukan pengulangan selama pembelajaran di ruang kelas. Mengajarkan terlalu banyak informasi dengan terlalu cepat kemungkinan tidak akan bisa berjalan efektif. Yang ketiga, tambahan waktu belajar. Penambahan alokasi waktu belajar materi tertentu berarti peserta didik menambah jam belajar. Misalnya 1 jam menjadi 1,5 jam. Penambahan frekuensi belajar berarti peserta didik meningkatkan kekerapan belajar materi tertentu. Misalnya dari sekali hari menjadi 2 kali sehari. Kiat ini dipandang cukup strategis karena dapat melindungi memori dari kelupaan. Inovasi pembelajaran yang dapat kita peroleh yaitu memori atau daya pikir dapat bekerja secara maksimal apabila melakukan suatu pengulangan terhadap suatu materi yang telah diberikan. Kegiatan ini bisa dilakukan di dalam kelas ketika jam kosong atau bahkan juga dapat dilakukan di dalam rumah dengan memberikan jadwal tersendiri untuk melakukan hal demikian. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebanyakan dari peserta didik menyimpan informasi yang telah ia peroleh ke dalam daya ingat jangka pendek, sehingga mereka akan mudah dalam melupakan itu semua.
Dalam hal ini, pengulangan sebuah materi sangat dianjurkan agar bisa memunculkan suatu daya ingat jangka panjang. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.